Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Wahida Hafifah dari kelas Psikologi Sosial B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hoaks dan persepsi sosial. Model komunikasi manusia mengalami transformasi dari yang sifatnya langsung face-to-face communication berubah menjadi komunikasi tidak langsung yang sifatnya membutuhkan media sebagai instrumen dalam melakukan praktik komunikasi. Komunikasi model ini bersifat terbatas baik oleh jarak dan waktu, dan bersifat virtual. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memberikan andil dan sumbangsih yang signifikan bagi proses transformasi tersebut. Bahkan kecenderungan terkini pola komunikasi berubah seiring perkembangan teknologi komunikasi dari teknologi yang bersifat analog berubah menjadi teknologi digital. Maka komunikasi di kehidupan modern tidak hanya mengandalkan komunikasi face-to-face yang bersifat dua arah, namun komunikasi yang terjadi tidak arah dan bisa berlangsung secara cepat dan masif. Kehadiran mesin-mesin pencari informasi semacam Google, Yahoo sebagai sebuah jawaban terhadap keinginan untuk menghadirkan informasi setiap saat kepada siapapun yang mengaksesnya pada satu sisi telah memudahkan kehidupan. Namun pada sisi yang lain ternyata hal itu juga menyebabkan orang-orang dapat mengakses informasi apa saja dan menelaahnya tanpa upaya bersikap selektif terhadap informasi tersebut. Digitalisasi komunikasi mendorong setiap orang yang mampu memproduksi dan mencerna informasi maupun berita melalui digital. Dengan kata lain, kemampuan literasi media merupakan prasyarat bagi setiap individu yang ingin dalam lautan informasi saat ini. Dalam jangka waktu 1 tahun terakhir, istilah berita hoaks atau berita bohong menjadi hal yang begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak berita hoaks terutama yang menyangkut soal sentimen agama dan politik tersebar di berbagai media di Indonesia. Mudahnya akses ke internet dan media sosial serta cepatnya aliran informasi dalam medium tersebut membuat berita hoaks semakin mudah menyebar. Hoaks umumnya disebarkan melalui media online seperti email, Facebook, Twitter, berita online, dan lain-lain. Kata hoaks itu berasal dari hocus pocus yang aslinya dalam bahasa Latin hox ex corpus yang artinya ini adalah tubuh. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal sesuatu tersebut belum tentu benar. Hoaks bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi, juga untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Pada umumnya hoaks disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun, ini menyebabkan banyak penerima hoaks terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya hoaks ini dengan cepat tersebar luas. Lalu, kita akan membahas persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan proses yang digunakan untuk mengetahui dan memahami orang lain. Pengetahuan akurat tentang orang lain akan sangat berguna untuk mengatur hubungan saling interaksi. Dalam hubungan sosial, persepsi sosial dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk mempermudah dan mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Persepsi sosial dalam arti mengenali dan mengerti orang lain merupakan aktivitas yang kompleks karena orang lain juga merupakan sesuatu yang kompleks. Tidak mudah mengenali orang lain karena selain karakteristik yang dimiliki setiap orang sangat banyak, orang juga tidak selalu menampilkan diri apa adanya dan bisa juga menyembunyikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Namun, meskipun persepsi sosial merupakan tugas yang sangat kompleks, kegiatan ini merupakan hal yang perlu dan harus kita lakukan karena peran orang lain sangatlah penting dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kita selalu bersama orang lain.
dunia adalah dunia bersama, dan untuk hidup di situ kita harus juga berhubungan erat serta mengerti satu sama lain. Namun, karena banyaknya hoax yang tersebar, akhirnya banyak orang yang berpersepsi yang tidak semestinya. Banyak orang yang sengaja menyebar informasi palsu di media sosial dan menyebarkannya untuk membuat orang menjadi salah paham. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, persepsi sosial merupakan proses yang digunakan untuk mengetahui dan memahami orang lain. Jika tersebar informasi palsu dan kita langsung dengan mudah menerima informasi tersebut, hanya akan membuat kesalahan persepsi. Kesalahan persepsi itu terutama karena terlalu sempitnya tinjauan individu dan mencoba memahami dan menilai orang lain. Misalnya, ada seorang haters yang ingin menjatuhkan seorang artis. Ia terus saja menulis berita yang tidak berdasar, sehingga orang lain tuh jadi ikut membenci artis tersebut. Jika ada berita tentang artis, banyak dari kita yang akan percaya dan ikut membenci orang tersebut. Hal ini dinamakan hoax yang mempengaruhi persepsi kita. Maka dari itu, kita sebagai kaum muda, kita adalah penikmat media sosial yang sering termakan hoax. Kaum muda, janganlah terlalu percaya apa yang ditulis dengan internet. Sebelumnya, kita harus benar-benar mencermati sesuatu sebelum mempercayainya. Lalu kita juga jangan suka menulis hoax yang tidak berdasar di internet, karena hal itu juga dapat membuat orang menjadi salah untuk berpersepsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.